الله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barisan para asatidzah, para duat, para ulama, para habaib, terutama sekali sahabat saya Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil, juga kepada Bapak Bupati Kabupaten Siak dan Ibu Wakil Bapak Bupati dan juga Ibu, pejabat-pejabat daerah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ada satu permintaan yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah, katanya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan untuk saya lisan-lisan yang menyebut nama saya setelah kepergian saya. Nabi Ibrahim minta agar supaya namanya diingati oleh generasi setelah Nabi Ibrahim. Dikabulkan oleh Allah permintaan Nabi Ibrahim, sehingga kita setiap kali salat dan membaca salawat kepada Nabi, kita akan menyebut nama Nabi Ibrahim dalam salawat Ibrahimiyah. Dan kalau kita pergi ke tanah suci Mekah, maka kita akan mengingati Nabi Ibrahim ketika melihat Ka'bah dan juga melihat makam Ibrahim dan tempat-tempat yang lain yang mengandungi sejarah Nabi Ibrahim. Demikian permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Persoalannya adalah, kenapa Nabi Ibrahim minta diingati namanya untuk generasi setelahnya? Bukan hanya Nabi Ibrahim minta diingati di zamannya, tapi minta diingati setelah kewafatan Nabi Ibrahim. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita mempunyai hubungan dengan sejarah yang lalu, untuk membangun sejarah di masa hadapan. Kata orang mengatakan, orang yang tak punya masa lalu, dia tak punya masa depan. Orang yang tidak menghargai masa silam, maka masa depannya akan menjadi sulam. Yakni tak ada cahayanya di masa depannya kalau tidak mengingati masa yang lalu. Man laysa lahu madin falaysa lahu hadir. Orang yang tak punya masa lalu, maksudnya tidak mengingati apa yang terjadi di zaman dahulu, maka dia tidak mencipta masa depan. Mengingati orang-orang yang dahulu adalah mengajarkan kepada kita supaya generasi akan datang mengingati kepada kita. Kalau kita tidak mengingati masa silam, generasi yang akan datang tidak akan mengingati kita. Itulah kenapa acara haul pada hari ini diadakan. Tidak lain dan tidak bukan supaya mempunyai kaitan antara kita dengan orang-orang yang mendahului kita untuk mengambil, seperti mana disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, nilai-nilai luhur yang ada pada mereka, supaya kita kekalkan apa yang menjadi martabat, keluhuran, budi pekerti yang ada pada mereka, karena kita ada hubungan dengan mereka. Oleh sebab yang demikian, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Ingatilah orang-orang yang sudah meninggal dunia akan nilai-nilai luhurnya, dan jangan kamu mengingati atau menceritakan keburukan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mengingati kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia menjadi sumber inspirasi bagi kita kepada pendahulu kita untuk kita meniru perbuatan mereka.
dan tidak menyebut keburukan-keburukan mereka, supaya tidak menyakiti keluarganya yang masih hidup, dan juga tidak terinspirasi dengan kejahatan mereka. Oleh sebab itu, kita dibimbing di dalam Al-Quranul Karim untuk kita bermuhasabah, berkaca, bercermin dengan orang-orang yang terdahulu. Kalau di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada baginda Rasulullah kisah-kisah yang terdahulu daripada kalangan para anbiya dan juga para awliya, orang-orang saleh. Diceritakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Hai Rasulullah Muhammad, ingat tentang Nabi Ismail. Apa yang ada pada Nabi Ismail? Beliau adalah orang yang menepati janji, dan beliau seorang nabi dan juga rasul. Di sini Allah menekankan tentang janji yang wajib untuk ditepati, atau memuji Nabi Ismail yang memenuhi dan menepati janjinya, yang disebut nilai murni. Demikian juga pada nabi-nabi yang lain dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna Ibrahim kana awwah." Nabi Ibrahim inilah orang yang suka kembali kepada Allah, merujuk kepada Allah, mendatangi Allah dalam segala permasalahan yang dihadapi olehnya. Demikian para anbiya yang lain dipuji oleh Allah. Kepada baginda Rasulullah akan nilai-nilai luhurnya. Apa tujuannya? Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Mereka itu orang-orang yang mendahului kamu, wahai Rasulullah Muhammad, adalah orang yang diberi hidayah. Maka kamu ikut dengan hidayah mereka itu, teladani mereka, ikuti nilai-nilai luhur mereka. Kalau ini nabi yang lebih baik daripada nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Muhammad itu lebih baik daripada semua para anbiya. Tapi diceritakan oleh Allah nabi-nabi yang terdahulu, walaupun Nabi Muhammad lebih mulia, tujuannya supaya Nabi mengambil ibrah, dan itu menjadi contoh kepada kita, supaya kita juga mengambil ibrah daripada setiap cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Nabi itu mengatakan, "Kunna nu'allimu abna'ana sirata nabiyina kama nu'allimuhum suratan minal Qur'an." Kami ini mengajar anak-anak kami sirah Nabi kami, seperti mana kami mengajarkan kepada mereka satu surat di dalam Al-Quranul Karim. Perhatiannya orang tua kepada anak-anak untuk menceritakan kepada mereka tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, agar supaya diteladani, diikuti, dan diidolakan oleh generasi mereka. Di dalam kitab mengingati tentang orang-orang yang mulia tadi, daripada sejarah-sejarah manaqibnya yang dibaca tadi tentang Kesultanan Siak, yang daripada satu sultan ke sultan yang lain, banyak yang kita dengar yang perlu kita ambil ibrah. Yang hal-hal yang diceritakan yang kita boleh mengambil ibrah untuk kita ikuti, maka kita perlu mengikutinya. Yang perlu kita menghindari, kita perlu menghindarinya, supaya dengan demikian kita bangkit daripada majlis ini mengambil ibrah daripada manaqib orang-orang yang diceritakan tadi tentang kepimpinan mereka, yang seiring dengan panduan yang juga prinsip yang ada di dalam syariah, di dalam menyebarkan kebaikan dan khidmat kepada masyarakat. Hadirin dan hadirat, tahukah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangun negara, membangun wilayah? Apakah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita semua tadi mengharapkan dari doanya Habib Ahmad Jamal tadi, supaya negara kita atau negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik. Coba kita telusuri di dalam syariat ini, orang yang berhasil untuk membangun negara itu adalah para nabi dan juga para rasul.
Tetapi mereka membangun negara itu atau membangun wilayah itu bukan wilayahnya dulu dibangun, tapi orangnya dibangun. Bina'ul insan qabla al-imran, membangun manusia sebelum dibangun bangunannya. Apa yang tidak dibuat oleh manusia di zaman ini? Transportasi itu mulai dari daratan, lautan, sampai udara, sampai dalam laut. Manusia boleh buat. Kalau dahulu orang itu mau pergi ke satu destinasi hanya berpandukan dengan bintang, kalau tak ada bintang maka tak tertumpu perjalanan mereka. Hari ini kita dengan adanya Waze atau Google Map dengan menggunakan satelit, kita boleh tahu bahkan kapal terbang itu kemana-mana. Bukan mau pergi ke Jeddah itu bukan kelihatan dari airport Indonesia di Jakarta atau di Pekanbaru bisa nampak itu airport Jeddah. Tidak. Di situ ada network, ada alat yang disambung sama satelit yang bisa nyambung ke seluruh tempat airport yang ada di dunia. Sehingga kapal terbang itu hanya tekan button yang ada dalam pesawatnya itu untuk pergi ke Jeddah, ya sudah, pilotnya itu tinggal mengikut aja itu jalannya kayak Waze atau Google Map. Siapa yang buat itu semua? Manusia. Yang membangun bangunan pencakar langit itu juga manusia. Yang membangun kapal selam juga manusia. Yang membangun mobil atau bikin mobil, pabrik-pabrik juga manusia. Dan sedang diusahakan manusia untuk membangun mobil atau bikin mobil yang ada sayapnya. Maka mobil bisa terbang, kalau mungkin macet di tengah jalan dia bisa terbang. Allahu a'lam, sedang dibuat di beberapa negara sekarang. Falhasil singkatnya, yang membuat semua itu adalah manusia. Jadi kalau berbicara tentang negara atau negeri atau wilayah, itu hanya emrannya, bangunannya, atau tamadunnya, kemodernannya, maka itu semua adalah cabang dari hasil produksi yang dibuat oleh manusia. Tergantung manusianya. Kapal terbang itu kalau pilotnya jujur, dia akan sampai ke destinasinya. Tapi kalau pilotnya problem, dia mungkin digunakan untuk dia masuk ke dalam laut atau bunuh diri dan seterusnya. Orang itu bikin teknologi, komputer dan macam-macam. Kalau itu digunakan untuk aplikasi yang bagus, orang mengambil manfaat. Tapi kalau digunakan untuk skema, untuk curi duit orang atau tipu orang dengan menggunakan teknologi, orang itu belajar juga IT. Bukan tidak belajar, mungkin lulusan daripada universitas untuk tipu orang. Jadi dengan begitu, transportasi yang ada, bangunan yang ada, teknologi yang ada, yang kalau orang yang menggunakannya itu rusak, ya maka digunakan untuk merusakkan orang lain. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadi kerusakan di atas muka bumi ini, di daratan dan di lautan, sebab pula manusia. Kita melihat sungai kotor, siapa yang mengotori? Manusia. Hutan terbakar sampai timbul jerebu dan sampai ke tempat yang lain orang bisa sakit, siapa yang melakukan membakarnya? Manusia. Yang mengotori lautan, dibuang bahan-bahan kimia di dalam laut sehingga ikan pun mati, siapa yang melakukannya? Manusia. Jadi yang merusak itu adalah manusia. Yang merusak bersihnya sungai, manusia. Yang merosakkan lautan, manusia. Yang merosakkan hutan, manusia. Jadi kesimpulannya, kalau manusianya itu tidak dididik dengan betul, maka tidak ada manfaat daripada apa saja kemodernan yang ingin diharapkan dan kemajuan yang ingin diinginkan. Oleh sebab itu, para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah untuk membangun manusianya dulu, bukan yang lain-lainnya. Nabi Muhammad itu dalam 13 tahun di Mekah, tujuannya untuk berdakwah, membangun manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun negara, dalam membangun wilayah. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Kita tahu bahwasanya wilayah pertama yang dibentuk oleh Nabi itu adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Kita semua tahu peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 hal yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi sampai ke kota Madinah. Yang pertama sekali Nabi lakukan adalah membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Yang ketiga, melakukan perjanjian damai yang dinamakan Piagam Madinah. Yang keempat, membuat pasar. Tapi yang pertama itu adalah masjid. Kenapa masjid? Adakah kita memahami masjid sebuah bangunan saja yang kita masuk ke situ seperti mana tadi kena buka selipar atau sandal dan sholat dalam masjid? Adakah itu tujuannya masjid? Ya, tapi ada tujuan lain juga pada masjid. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika membangun masjid? Menjadi tempat pembentukan insan dengan ilmu. Ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi di awal, ketika Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat tanya, ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi ini? Allah beritahu, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya tahu apa yang kamu tidak ketahui. Apa yang dilakukan oleh Allah untuk memberi jawaban kepada malaikat yang bertanya kepada Allah, kenapa mau menciptakan khalifah di atas muka bumi ini yang pada akhirnya mereka akan melakukan pertumpahan darah? Allah menjawab kepada mereka dengan mengatakan, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma anbahum bi asma'ihim alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Ini bekal yang Allah kasih kepada Nabi Adam untuk mentadbir bumi. Waktu itu bumi tidak ada makhluk sama sekali kecuali binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusia itu yang ada waktu Nabi Adam turun cuma 2, Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada orang lain? Tidak ada. Ada perbatasan imigrasi? Tidak ada. Siapa yang mau masuk? Ada makhluk-makhluk seperti manusia yang hidup pada waktu itu? Tidak ada. Tapi pada saat itu Nabi Adam sudah khalifah. Siapa yang diurus oleh Nabi Adam? Istrinya, binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, ya alam ini. Kan itu interaksi kita dengan mereka ketika diturunkan oleh Allah di atas muka bumi ya, untuk mengurus bumi, termasuk mengurus yang ada di atas bumi, bukan hanya manusia saja, tapi termasuk yang lain-lainnya. Termasuk alam ini juga bahagian daripada yang perlu diperhatikan. Di dalam syariat kita diajarkan demikian. Bekal yang Allah kasih kepada Nabi Adam untuk mengurus itu adalah ilmu. Allah tidak suruh bekalkan kepada Nabi Adam supaya membangun bangunan pencakar langit. Dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 'Allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan ilmu oleh Allah kepada Nabi Adam akan segala-galanya. Karena kunci suksesnya satu wilayah ketika ingin dibangun, kalau orangnya, insannya, manusianya terbangun dulu sebelum wilayahnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke kota Madinah. Yang dibangun pertama adalah masjid untuk menjadi tempat pendidikan. Tahu siapa yang masuk dalam masjid waktu itu? Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Uthman, ya, Sayyidina Ali, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi yang masuk dalam masjid juga ada orang yang berdosa, ada orang yang minum arak, ada orang yang melakukan jenayah, ada orang Kristen, ada orang bukan Islam. Sehingga dijadikan masjidnya Nabi itu markas pentadbiran untuk menerima segala-gala jenis manusia, untuk Nabi menyampaikan ilmu kepada mereka. Markasnya adalah masjid, tempatnya adalah masjid.
Ada satu orang, dan ini yang saya katakan daripada awal, misi Nabi dalam membangun wilayah itu membangun manusianya dulu supaya berubah jadi orang yang, dari orang yang tidak baik menjadi orang yang baik. Ada satu orang namanya Sumamah bin Utsal. Dia ini penjenayah kelas berat, yakni kriminal yang dilakukan tidak boleh diampunkan. Terlalu banyak jenayah yang dilakukan. Namanya Sumamah bin Utsal. Yang namanya orang itu melakukan kriminal, ya kena ditangkap, kena ditahan, dan dipenjarakan, dan dihukum sesuai dengan hukuman yang layak kepada dia. Maka Nabi SAW mengatakan, ikat Sumamah di masjid. Masjid Nabi itu menjadi penjara. Masjid Nabi menjadi tempat orang supaya sadar hatta dia seorang kriminal. Karena tujuan daripada membangun wilayah, orang yang kriminal karena berhenti daripada melakukan kriminal. Gimana? Ya dididik, ya diajar. Kalau kriminal itu dibiarkan, yang akan merusakkan negara yang sudah dibangun, negeri yang dibangun, wilayah dibangun, ya orang itu juga kalau tidak dididik, kalau tidak diajar. Nabi mengatakan ikat Sumamah di tiang masjid. Masjid ini semua bukan Islam. Sudahlah orang yang melakukan jenayah, seorang kriminal, bukan Islam lagi. Kata Nabi, ikat di masjid. Bukankah masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu rumah suci? Bukankah firman untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah orang ini menyekutukan Allah, yaitu Sumamah bin Utsal, tidak beriman kepada Allah? Kata Nabi, ikat Sumamah di tiang masjid. Masjid terbaik kedua setelah Masjidil Haram. Di sini kita belajar masjid-masjid terbuka. Bukan untuk orang menodai masjid, bukan kita buka selebar-lebarnya tanpa batasan. Masjid, jadikan masjid ini adalah cabang kepada masjid Nabi. Bagaimana Nabi membangun masjid dan fungsi masjid yang dibangun oleh Nabi, semua masjid yang ada di dunia ini mesti mencontohi fungsi daripada masjid Nabi SAW. Walaupun bangunannya beda, walaupun bahan bangunannya beda, walaupun tiangnya beda, walaupun pintu masuknya beda, fungsi tidak boleh berbeda. Setiap kali itu Sumamah ketika diikat di masjid, Nabi lewat di hadapannya, ditanya, Sumamah, mau kamu masuk Islam? Ditawarkan oleh Nabi. Kata Sumamah, kalau kamu ingin bunuh saya, bunuh. Saya memang melakukan jenayah. Kalau ingin maafkan, maafkan. Tidak perlu nak tawarkan kepada saya masuk Islam. Kalau kamu mau minta tebusan, saya orang kaya, saya boleh tebus diri saya. Tapi untuk masuk Islam tidak. Kata Sumamah. Ditinggalkan oleh Nabi 2-3 kali, sampailah hari ketiga Nabi mengatakan kepada sahabat, lepaskan ikatan Sumamah. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini seorang kriminal, seorang jahat, melakukan jenayah. Kata Nabi, buka, lepaskan ikatan Sumamah, untuk kita belajar bagaimana Nabi menyikapi dan merubah orang. Dibuka ikatan Sumamah, keluar daripada masjid, bersihkan dirinya, masuk dalam masjid, mengucapkan 2 kalimat syahadah, memeluk agama Islam. Apa sebabnya? 3 hari Sumamah itu diikat di masjid. Nabi sholat menjadi imam, Sumamah dengar Nabi baca Quran. Pada sholat isya, Sumamah dengar Nabi baca Quran. Walaupun Nabi bacanya dengan keras untuk memperdengarkan kepada makmum, Sumamah kan dengar juga. Ini kan dia mad'u, ini Sumamah kan berhak untuk mendapatkan dakwah juga, hatta dia seorang penjenayah. Nabi tengah mengajar, Sumamah dengar ilmu disampaikan oleh Nabi. Itu tujuan Nabi kenapa ikat Sumamah di masjid, supaya dia mendapatkan hidayah. Orang sakit ini kasih obat. Ini kan sakitnya sakit bodoh, sakit jahil, sakit dia dikuasai oleh hawa nafsunya, sakit kalah dengan kejahilannya. Ya dididik dengan ilmu. Keluar ini Sumamah karena mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi dalam masjid, kemudian dia masuk Islam karena
mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam ketika kamu tawarkan, nanti orang kata saya masuk Islam hanya untuk mendapatkan kebebasan. Tapi setelah mendengar semua yang didengar, maka dia masuk Islam dengan insaf dan faham dan sadar dengan keyakinannya sendiri. Siapa yang menggunakan strategi untuk Sumamah itu insaf? Nabi SAW. Dengan apa? Dikasih duit. Dengan apa Sumamah itu insaf? Ditawarkan jabatan? Tidak, ilmu, Quran, tarbiyah, pendidikan, merubah orang jadi penjenayah, menjadi orang yang baik. Tahu apa yang berlaku kepada Sumamah waktu dilepaskan oleh Nabi SAW dan meluk agama Islam? Katanya, Rasulullah, izinkan saya untuk pergi ke umrah. Katanya, silahkan pergi ke umrah. Sampai di Mekah sana, orang-orang Mekah dengar kalau Sumamah memeluk agama Islam. Katanya orang Mekah, ya Sumamah, kamu sudah keluar daripada agama nenek moyang kamu? Katanya, ya, saya beriman kepada Muhammad. Kata Sumamah mengatakan, tengok ini, tindakan orang yang sudah mendapatkan hidayah, tindakan orang yang berubah, yang dahulunya memihak kepada orang-orang musyrik untuk memerangi kepada Nabi, yang dahulunya membela kaum musyrikin untuk menyerang kepada Nabi, karena dididik oleh Nabi, karena diajar oleh Nabi, karena ilmu yang disampaikan oleh Nabi, itu Sumamah justru menyerang kepada kaum musyrikin, mengatakan, mulai hari ini jangan sampai kamu mengharap adanya satu butir gandum yang akan sampai ke negeri kamu. Karena waktu itu negerinya Sumamah pengekspor terbesar gandum ke Mekah. Jadi Sumamah ini kerjanya, bisnisnya ekspor impor, mengekspor gandum ke Mekah. Di Mekah mana boleh mudah orang mau tanam tanaman gandum? Kan daripada luar semua. Negerinya Sumamah yang ekspor gandum. Sumamah mengancam kepada kaum musyrikin untuk tidak mereka dapat segandum itu daripada negerinya Sumamah, maka diboikot oleh Sumamah kota Mekah ketika itu sehingga mereka kelaparan. Barulah orang Mekah tulis surat kepada baginda Rasulullah minta agar Sumamah membuka penghantaran gandum ke Mekah, dan akhirnya pun diizinkan oleh baginda Rasulullah agar supaya diteruskan untuk menghargai nilai kemanusiaan hatta kepada orang tidak beriman kepada Rasulullah. Nabi mengatakan kepada Sumamah, hantarkan gandum kepada mereka. Apa yang ingin saya sentuh di sini adalah orang itu boleh berubah dengan ilmu, dan itu hakikat sukses pembangunan satu wilayah dengan membangun insannya dulu, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh metodologi, oleh katalog yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada Quran dan juga daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang badui nakal, tidak tahu adab dan sopan santun, satu hari sholat di belakang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika salah seorang daripada makmum yang ada di belakang Nabi itu bersin, badui itu mengatakan, yarhamukallah. Orang itu kalau dalam sholat kan tak boleh berbicara. Badui ini karena jahil, karena tak tahu, dia mengatakan yarhamukallah. Maka sahabat-sahabat Nabi yang lain yang menjadi makmum juga, matanya semua mandang kepada badui itu dengan pandangan tidak suka karena berbicara di dalam salat. Badui yang merasa dirinya dilihat oleh ramai makmum, kata badui mengatakan, kamu tengok saya pasal apa? Dia tidak merasa bersalah, dia tidak tahu. Maka sahabat yang sedang marah kepada badui itu dengan pandangannya, tak mungkin sahabat akan mengeluarkan kata-kata untuk menyuruh diam karena dalam sholat tak boleh berbicara. Sahabat pukul paha mereka macam ini. Ini ramailah yang pukul pahanya, itu memberikan isyarat kepada badui jangan bicara dalam sholat. Barulah si badui sadar kalau dalam sholat tak boleh bicara. Selesai daripada sholat salam, Nabi tanya, siapa tadi yang bicara? Kata badui, ya Rasulullah, ini yang cerita badui ini sendiri. Wallahi, Nabi tidak maki saya, tidak tengking saya, tidak marah kepada saya. Dia beritahu, wahai saudara Arab, ini sholat orang menghadap pada Allah. Yang boleh itu zikir, baca Quran, ruku, sujud, yang lainnya tak boleh. Kata badui menekan, ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak akan mengulangi sekali lagi.
kan diajar dalam hal ini. Lah kalau dibiarkan marah atau tidak diajar Badui ini, kan bisa terus dia melakukan hal yang salah tanpa dia memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Kejayaan dalam membangun wilayah adalah membangun insannya terlebih dahulu. Seorang Badui juga, ini kita banyak belajar daripada bagaimana Nabi itu berjaya membangun manusianya dulu. Itu yang perlu, yang kita perlu untuk jadikan wilayah ini Siak khususnya untuk menjadi wilayah yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penduduknya mesti terdidik, penduduknya mesti berilmu. Ya, bukan semuanya mau jadi ulama, tapi menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin dan mukminah yang baik. Seorang Badui masuk ke masjid Nabi SAW, terus pergi ke pojok masjid, maaf cakap, dia angkat sarungnya, buang air kecil di dalam masjid. Sahabat ingin menghalau Badui itu supaya berhenti daripada melakukan hal itu. Kata Nabi, jangan, biarkan dulu. Khawatir kalau dihalang dan dihalau, nanti najisnya kecicir kemana-mana. Kata Nabi, biarkan sampai selesai. Lepas itu ambilkan air satu baldi, satu timba, tuangkan di situ. Karena untuk menghilangkan najis adalah dengan air. Badui tadi yang, maaf cakap, kencing di masjid, ketika pergi ingin duduk di majelis bersama dengan sahabat yang lain, mukanya sahabat itu marah betul kepada Badui itu. Kata Badui, kamu ini marah sama saya, pasal apa? Muka kamu macam geram sama saya, kenapa? Bagi Badui hal itu biasa di negerinya, biasa di wilayah, dia tak tahu itu benda salah. Kan obatnya orang tak tahu itu kan diberitahu. Maka dikasih tahu sama Nabi, wahai saudara Arab, ini masjid, tak boleh buatnya seperti itu tadi. Teguran Nabi dengan diberitahu ini rumahnya Allah, tak boleh melakukan hal ini. Katanya dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Lalu Badui itu angkat tangan, ya Allah, ampunkan dosa saya dan Muhammad, yang lain jangan kau kasih ampun. Ini tindakan, ya, tindakan orang yang marah kepada orang lain karena sikap orang itu kepada si Badui ini tidak betul. Sehingga orang bilang al-fi'l yuaddi ila raddatul fi'l. Tindakan kita itu mesti mengundang reaksi dari orang. Coba kalau kita berselisih dengan orang, kita sebutkan assalamualaikum, orang akan jawab waalaikumsalam. Kalau kita berselisih dengan orang, umpamanya kita senyum, dibalas senyum atau tidak? Dibalas senyum. Reaksi kita akan mengundang lawan daripada orang yang, sikap kita akan mengundang reaksi daripada orang lain. Sikap sahabat waktu itu, sahabat itu tujuannya bagus, ingin menjaga kemuliaan masjid, cuma caranya ketika itu tidak menepati, dan masjid adalah tempat untuk mendidik. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan kepada mereka, bukan gitu caranya, bukan marah-marah, bukan pada tempatnya. Silakan marah, tepat pada tempat. Maka sahabat itu, Badui itu mengatakan, ya Allah, ampunkan dosa saya dan Muhammad karena sikap Nabi, yang lain jangan kau ampunkan karena sikap mereka kepada Badui tersebut. Maka ditegur lagi oleh Nabi, wahai saudara Arab, ini doa ini, pintu rahmatnya Allah ini luas, jangan kamu batasi yang dapat ampun saya dengan kamu saja. Dikasih tahu lagi oleh Nabi SAW. Singkatnya adalah, untuk kita membangun wilayah, mesti rakyatnya, penduduknya, manusianya dibangun dulu. Apa yang boleh membangun kepada manusia? Dua hal. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah adab dan akhlak. Ilmu tanpa adab tak ada guna. Adab tanpa ilmu tak mungkin tercapai, karena sumber adab untuk tahu kita adab mestilah dengan ilmu. Dua-dua ini adalah umpama sayap pada burung merpati, kata Habib Jamal tadi, dan burung apapun juga yang boleh terbang dengan dua sayap, ilmu dan juga adab. Itu misi para nabi dan juga para rasul. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Diutusnya nabi ini adalah mengajarkan, mensucikan hati dan jiwa, adab,
dan juga mengajarkan kitab dan juga hikmah. Oleh sebab itu, langkah yang dilakukan oleh Nabi ketika membangun Madinah pada waktu itu, membangun manusianya dulu dengan ilmu dan juga dengan adab. Sumber ilmu itu adalah bentuknya masjid Nabi Muhammad SAW. Kita mengharapkan masjid di Siak ini menjadi sumber ilmu dan juga adab. Tapi kalau ilmunya ada, ustadznya ada, kitabnya ada, ilmu akhlaknya ada, orangnya tidak ada untuk belajar, ya gimana? Masa mau ngejar sama tembok, sama dinding? Masjid mesti imarah, musalla mesti imarah, tanggung jawab bersama masyarakat sekeliling yang ada masjid, yang ada musalla, mesti imarah dengan sholat 5 waktu dan juga imarah dengan ilmu dan juga adab dan juga akhlak. Baca syama'il Nabi Muhammad SAW, maka dengan demikian wilayah ini akan terbangun seperti mana terbangunnya wilayah kota Madinah dengan dibangunnya insan terlebih dahulu. Hadirin hadirat, ada 3 langkah lagi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tak ada waktu yang cukup untuk saya jelaskan secara keseluruhan. Yang kedua adalah secara singkatnya persatuan antara muhajirin dan ansar. Jangan harap wilayah itu akan makmur kalau berselisih. Jangan harap wilayah itu akan maju kalau begaduh sesama sendiri. Jangan harap wilayah itu akan menjaga nilai-nilai luhur kalau masing-masing menjatuhkan kepada yang lain. Ini bukan membangun wilayah, tetapi membangun kehancuran. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kamu jangan berselisih, kamu akan gagal. Ini yang berbicara Allah. Tak ada yang lebih benar firman-Nya daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Puncak kegagalan adalah berpunca daripada perselisihan. Wala tanaza'u. Perselisihan dimaksudkan perselisihan yang saling bermusuh, bukan berbeda pendapat. Silakan berbeda pendapat kalau ada asasnya dan ada dasarnya, tapi jangan bermusuh. Karena permusuhan itu adalah puncak kegagalan. Kegagalan adalah menjadi sebab terangkatnya pertolongan Allah. Wa tadhhabari hukum, akan diambil pertolongan Allah daripada kamu. Kalau Allah tidak tolong, siapa yang akan menolong? Yang kedua langkah dilakukan oleh Nabi adalah persaudaraan. Biarkan negeri ini makmur dengan persaudaraan antara orang Islam dengan orang Islam sebagai saudara seagama, antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah saudara dari segi kemanusiaan. Bukankah dalam hadis dinyatakan jiran kamu itu ada 3? Jiran kamu ada 3. Ada punya 3 hak, ada punya 2 hak, ada punya 1 hak. Jiran yang ada 3 hak, kalau jiran kamu adalah orang muslim dan dia adalah seorang yang ada kerabat dengan kamu, family kamu, keluarga kamu, ada hak jiran, hak keluarga dan juga hak persaudaraan seagama. Kalau jiran kita itu orang Islam tapi bukan kerabat, ada 2 hak, yaitu hak kejiranan dan hak persaudaraan seagama. Kalau jiran kita bukan Islam, tetap ada hak, yaitu 1 hak, hak kejiranan. Apa hak kejiranan? Tidak boleh mengganggu jiran dan sabar dengan kerenah jiran. Ini kan yang diajar dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi itu ada jiran seorang Yahudi, diziarahi oleh Nabi ketika sakit dan disampaikan hidayah oleh Nabi sehingga jirannya masuk Islam. Diziarahi oleh Nabi SAW. Walhasil, persaudaraan ini adalah kunci keharmonian di satu wilayah. Bila kita ingin wilayah ini harmoni, bila kita ingin wilayah ini adalah makmur sesama penduduknya, ciptakan persaudaraan untuk meraih keharmonian. Dan yang ketiga adalah masalah sumber ekonomi. Yang keempat adalah yang dilakukan oleh Nabi melakukan piagam Madinah yang tidak ada waktu untuk saya jelaskan pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah kita mengharapkan apa yang menjadi hasrat kepada Bapak Bupati sebentar tadi untuk mengadakan acara haul seperti ini setiap tahun, diinsafi, dihayati. Maksudnya adalah tujuannya untuk memartabatkan nilai-nilai luhur, untuk kita dapat menjiwai nilai-nilai luhur itu, untuk bermuhasabah dan bercermin dengan pendahulu supaya kita dapat praktis apa yang baik zaman kita sekarang. Dan yang kedua adalah tujuannya untuk menjadi ingatan kepada generasi yang akan datang. Mudah-mudahan hasrat ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana diharapkan
dengan beberapa manaqib yang dibaca sebentar tadi tentang sultan-sultan Syiah yang pernah mentadbir negeri ini satu ketika dahulu, kejayaan mereka, pencapaian mereka, di antaranya disebutkan dalam pembangunan madrasah tahfiz. Itu bahagian daripada perhatian mereka kepada pendidikan sebagaimana saya jelaskan sebentar tadi. Yang ini adalah perlu dikekalkan. Bapak Bupati tadi mengatakan menginginkan bahwasanya satu hari nanti atau penekanan dalam pendidikan di wilayah Syiah ini menginginkan ramainya pelajar-pelajar tahfiz yang menghafal Quran, yang dia dengan Al-Quran itu dapat terbimbing dengan apapun kedudukan yang ada pada mereka. Mudah-mudahan cita-cita itu dan harapan itu dan keinginan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wilayah Kabupaten Syiah ini yang dipimpin oleh bupatinya dan juga wakilnya dan semua yang bersama dengan beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab untuk menjadikan wilayah Syiah ini penduduknya berilmu, berakhlak dan beradab mulia serta menjaga nilai-nilai keluhuran birahmatika arhamar rahimin. Para pendahulu kita mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi amal baik yang mereka lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah dan diberikan pahala berlipat kali ganda, kesilapannya diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga termasuk daripada golongan orang-orang yang diterima amal baik kita dan dimaafkan salah silap kita oleh Allah Subhanahu wa taala birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, mengucapkan tahniah kepada semua masyarakat di Syiah dalam memperingati wilayah ini Kabupaten Syiah yang ke-24 Pak Bupati ya. Mudah-mudahan termasuk daripada wilayah yang makmur, harmoni, kaya dengan ilmu, kaya dengan adab, kaya dengan akhlak, dan senantiasa beriring antara ulama dengan umara untuk memberikan nilai-nilai murni ini tersebar kepada seluruh masyarakat dengan gandengan kedua-duanya ini birahmatika arhamar rahimin. Para syiban, para habaib kita diberikan sehat wa afiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, dan para duat, para ulama yang hadir bersama dengan kita diangkat derajat mereka dan diberikan manfaat kepada kita semua dengan ilmu mereka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.